Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Kejujuran di dalam menjalani kehidupan. Kejujuran bagian terpenting untuk kita melangkah lebih jauh lagi, dan lebih jauh lagi. Kejujuran adalah modal. Modal untuk kita berjuang meraih apa yang kita impikan. Nah, untuk melakukan satu kejujuran ini sangat sulit sekali. Jujur itu ada pada diri kita. Bagaimana kita mengeluarkan dan mengembangkan kejujuran itu? Sifat jujur ini semua orang pasti ada. Tapi apakah sifat ini akan menjadi bagian daripada kesehariannya, setiap detik, setiap waktu, ya? Atau diabaikan? Nah, kejujuran tidak akan dapat kita raih apabila keegoan kita, keangkuhan kita itu lebih besar daripada nilai kejujuran itu sendiri, daripada sifat kejujuran itu sendiri. Ya, kita terkadang kebanyakan daripada kita untuk berkata jujur itu sangat sulit sekali, baik saya mungkin maupun teman-teman. Saya akui, yang dikatakan jujur adalah mengatakan apapun, ya, mengatakan apapun, walaupun itu sangat pahit sekali, walaupun itu sangat menyakitkan diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan kejujuran? Untuk sampai pada satu titik harapan, satu titik impian, kejujuran memiliki porsi yang paling terbesar dalam nilai-nilai perjalanan, pencapaian, harapan, dan impian. Oke, teman-teman sekalian, ya, sebelum kita jujur kepada orang lain, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Katakan bahwa memang ketika kita tidak mampu, melakukan tugas ataupun hal yang diberikan kepada kita, satu kewajiban, ya. Ketika kita belum mampu, katakan bahwa oke, saya belum mampu untuk melaksanakan ini. Ya, misalnya dengan pasangan, ketika sudah perjalanan hubungan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin 5 tahun, katakan bahwa saya belum bisa meminang. Dan ketika kita menyampaikan itu, konsekuensinya pasti ada. Ya, mungkin dia dipinang oleh orang lain, dan ikhlaskan. Karena kita jujur pada diri kita bahwa kita belum mampu. Kita belum mampu untuk merealisasikan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Jujur pada diri kita sendiri, ya, bahwa kita belum mampu, kita belum bisa. Katakan itu pada diri kita. Nah, dengan kita mengakui pada diri kita bahwa kita memiliki kekurangan-kekurangan itu, maka kita akan bangkit. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan, mewujudkan apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan, dan juga apa yang kita impikan. Teman-temanku sekalian, untuk berkata jujur itu sangat sulit. Sebab ketika kita mengatakan A, terkadang informasi yang kita dapat itu A aksen, berarti ada pengurangan di situ. Ya. Ketika kita mendapat 3 nilainya, kita sampaikan 4, berarti ada penambahan 1 poin di situ. Ya. Jadi di muka bumi ini, di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, yang terkenal di dalam kejujuran tidak ada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Dia dikenal di seantero Arab pada saat itu dengan nilai kejujurannya.
Ya. Ya setidaknya kita kalau dia 100 kita 60, 70 cukup lah. Kalau bisa 100 oke. Nah, jadi ketika kejujuran itu sudah kita miliki, sudah kita jalankan, apa yang nggak dipercaya oleh orang lain? Ya, bisniskah akan diberikan kepada kita? Pasangankah siap menjalani hidup bersama kita? Ya. Jadi nilai kejujuran khususnya untuk diri sendiri, jujur pada diri sendiri, itu sangat besar perannya dalam pencapaian harapan dan impian kita, dalam pencapaian tujuan kita. Itu jujur pada diri sendiri sebelum kita jujur kepada orang lain. Maka hari ini, saat ini, mari kita mulai mengevaluasi diri untuk jujur pada diri kita sendiri. Oke, saya belum mampu melaksanakan ini. Kita belajar dengan gigih. Insya Allah suatu saat saya akan mampu. Oke, saya belum bisa meminang calon pasangan saya. Saya akan bekerja keras untuk pencapaian bagaimana saya bisa meminang pasangan saya. Ya. Pertama, jujur pada diri sendiri. Kemudian jujur apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Kita harus jujur mengakui kegagalan kita agar kegagalan itu menjadi satu batu loncatan untuk sampai kepada harapan dan impian kita, harapan dan tujuan kita. Ya, kita akui kegagalan itu. Jadi apa-apa yang kita lakukan, kita harus jujur. Jangan ketika, ya ini cuma salahnya sedikit gitu ya. Ya salah tetap salah gitu loh. Kurangnya sedikit, kurang tetap kurang. Ini hanya kan biasa kita itu melakukan coping pada diri kita bahwa ya karena kita takut disalahkan, ya takut atas penilaian, kita nggak berani mengakui itu. Maka coping pada diri kita, kita bilang ya ini cuma sedikit nih, salahnya ini begini, ini cuma segini, ini kurangnya hanya begini gitu. Jangan akui kesalahan kita, akui kegagalan kita agar kita bisa memperbaiki pada pekerjaan-pekerjaan berikutnya gitu loh. Dengan pasangan kita, ya kita akui, ya saya belum cukup mengumpulkan dana atau uang untuk mahar kamu, ya kan? Sabarlah gitu. Nah, tapi ketika keputusan diambil olehnya, dia katakan bahwa ada yang ingin melamarnya, ikhlaskan. Jangan digantung. Ya, jangan digantung. Ikhlaskan. Oke? Nah, jadi ketika kita udah jujur pada diri kita sendiri, kita jujur dengan apa yang kita lakukan, selanjutnya kita akan jujur dengan orang lain. Nah, ketika kita jujur dengan orang lain, katakan A adalah A, B adalah B. Walaupun A itu akan menyakiti kita, akan membuat kita menderita, ya, katakan itu. Begitu juga dengan 10 yang harus kita sampaikan, 10 lah yang kita sampaikan. Ya. Jangan 9, jangan 8. Berapapun nilainya, misalnya 9,9, berapapun nilainya kekurangan itu, mau sedikit mau banyak, tetap aja itu kurang. Tetap aja itu kurang. Ya. Nah, jadi nilai kejujuran itu sangat besar porsinya untuk pencapaian pada tujuan dan impian kita serta harapan. Oke. Maka mulai saat ini baik saya maupun teman-teman, mari kita mengoreksi diri kita. Banyak hal yang kita sudah lewati dalam perjalanan hidup ini. Kesalahan-kesalahan yang udah kita buat, mari kita renungkan, mari kita perbaiki. Ya. Jangan mengaku kita lebih atau kita sudah melakukan itu ketika kita sebenarnya gagal. Jangan hal-hal kecil
kita anggap sepele. Ya. Dengan siapapun itu. Lagi-lagi terutama dengan diri kita sendiri. Oke? Saya rasa berkenaan dengan kejujuran, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat saya. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.